Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kita semuanya selalu dalam perlindungan Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, untuk mapel SKI di bab pertama di semester 1 ini kita akan membahas bersama-sama, belajar bersama-sama tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah ya. Dimana di semester 2 kelas 7 kita sudah membahas atau belajar bersama tentang sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Di kelas 8 di semester 1 ini kita akan membahas tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Nah, di sini ada 2 poin anak-anakku sekalian, di mana poin yang pertama adalah tentang runtuhnya dinasti Umayyah, poin yang kedua adalah sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Sebelum kita membahas atau belajar bersama-sama tentang bagaimana sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, alangkah baiknya kita membahas bersama-sama terlebih dahulu tentang poin yang pertama, yaitu runtuhnya dinasti Umayyah. Apa saja sebab-sebab adanya dinasti Umayyah ini runtuh? Nah, di sini ya, keruntuhan dinasti Umayyah ini ada 4 faktor atau 4 sebab-sebab adanya dinasti Umayyah runtuh. Apa saja itu? Ayo kita bahas bersama-sama di sini. Poin yang pertama, faktor yang pertama adalah figur khalifah yang lemah. Figur khalifah yang lemah. Figur itu adalah sosok khalifah yang lemah. Nah, figur khalifah yang lemah pada masa dinasti Umayyah ini terjadi pada masa pemerintahannya Yazid bin Abdul Malik, di mana Yazid bin Abdul Malik ini merupakan khalifah yang ke-9 dari 14 khalifah. Nah, kita pasti ingat sekali ya anak-anakku sekalian bahwasanya di mana dinasti Umayyah itu dipimpin oleh 14 khalifah, di mana Yazid bin Abdul Malik ini adalah merupakan khalifah yang ke-9. Apa yang dilakukan Yazid bin Abdul Malik sehingga pada saat itu adanya figur khalifah yang lemah? Yang dilakukan Yazid bin Abdul Malik adalah di mana beliau menghabiskan waktunya ini untuk berfoya-foya. Sehingga ya beliau mengabaikan urusannya negara. Jadi urusan negara itu terabaikan. Mengapa terabaikan? Karena beliau lebih menghabiskan waktunya untuk berfoya-foya. Maka dari itulah terjadi adanya figur khalifah yang lemah. Faktor yang kedua adalah pemerintahan korup atau korupsi. Pemerintahan korupsi ya, kita ketahui bahwasannya sistem pemerintahannya dinasti Umayyah itu adalah sistem pemerintahannya bagaimana? Ya, benar. Sistem pemerintahannya adalah monarki, di mana monarki ini adalah khalifahnya atau pemimpinnya itu adalah secara temurun. Yang telah menyalahi sistem pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Kita ketahui bahwasanya sistem Khulafaur Rasyidin berbeda dengan masa pemerintahan sistemnya pemerintahannya dinasti Umayyah, di mana sistem pemerintahan Khulafaur Rasyidin itu adalah bersifat demokratis. Sedangkan pemerintahan dinasti Umayyah itu sistem pemerintahannya monarki. Sehingga apabila ada para pejabat yang melakukan korupsi ya, maka itu tidak bisa untuk diadili karena mereka merupakan satu keluarga. Nah, maka dari itu adanya pemerintahan korupsi inilah terjadinya dinasti Umayyah lemah. Dan yang ketiga, faktor yang ketiga adalah perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan ini terjadi pada masa Marwan bin Hakam, di mana Marwan bin Hakam ini mempunyai 2 anak yang bernama Abdul Malik dan Abdul Aziz. Sekali lagi, di mana Marwan bin Hakam ini mempunyai 2 anak yang bernama Abdul Malik dan Abdul Aziz. Nah, Marwan bin Hakam ini inginnya dua-duanya ini menjadi pemimpin dari dinasti Umayyah. Maka dari itu, ya mereka melakukan perebutan kekuasaan. Nah, faktor yang keempat terakhir adalah muncul gerakan pemberontakan. Kenapa kok ada muncul gerakan pemberontakan? Karena sistem pemerintahannya dinasti Umayyah itu bisa kacau, bisa lemah, karena mereka itu lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri, memperkaya dirinya sendiri, berfoya-foya. Nah, hal inilah terjadi adanya munculnya gerakan pemberontakan. Nah, itulah anak-anakku sekalian tentang keruntuhan dinasti Umayyah sebelum kita membahas nantinya tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Mungkin di sini ada yang perlu ditanyakan atau masih belum ada yang paham, silakan WA Jabri ke saya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.